Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya membahas beberapa hal, ya salah satunya adalah perayaan penting yang akan datang di Tokyo Ghoul Awakening, teman-teman. Yaitu adalah perayaan setengah tahun dari Tokyo Ghoul Awakening karena ini menjadi momen penting ya. Karena kalau kita melihat kaca atau melihat cermin dari Tokyo Ghoul Break the Chains, ada perayaan khusus untuk setengah tahun dari perilisan gamenya. Nah, banyak yang bertanya gitu ya, "Mas atau Bang, kapan sih gitu ya perayaan setengah tahun?" Itu saya sering banget, entah video apa, tapi pertanyaannya adalah kapan setengah tahunnya? Karena kan, saya pribadi di server satu, jadi saya, sudah tahu hari terakhir atau sekarang itu batasnya sudah di tanggal berapa dan jarak ke setengah tahun itu berapa hari lagi gitu ya. Makanya saya buat video ini. Dan nanti apakah server baru akan mengikuti server Eee, tua juga, karena kan server tua bakal menuju 6 bulan pertama dulu ya dibandingkan server yang baru. Jawabannya saya sendiri masih belum bisa pastikan, tapi ini buat siap-siap kalian semua ya. Jadi supaya kalian ada ancang-ancang, takutnya server baru juga ikut, perayaan 6 bulan dari launching game ini. Karena kan kita perayaannya itu bukan berdasarkan servernya 6 bulan atau belum ya, tapi berdasarkan game launchingnya sudah 6 bulan atau belum. Jadi walaupun kalian di server baru, ini kan aplikasinya sudah lama juga. Jadi kemungkinan akan mengikuti server tua untuk perayaan 6 bulan. Cuman ini masih sekedar teori aja, jadi, supaya kalian bisa siap-siap lah intinya daripada kalian kelabakan tiba-tiba muncul perayaan 6 bulannya gitu ya. Nah, yang mau saya, tunjukin lagi teman-teman itu adalah sekarang, sudah masuki ini ya, Duel Paragon, ada Pinnacle Showdown, jadi part 2 sudah muncul. Kalian bisa lihat di sini ada kolom chat dari Duel Paragon. Chatnya sorry ya kalau ada chat yang tidak enak tadi, ada sedikit sensor-sensor seharusnya. Nah, kemudian kalian untuk ikut Pinnacle Showdown jangan lupa klik di bagian sini. Karena kalau kalian nggak klik bagian sini, kalian tidak dianggap untuk mengikuti Pinnacle Showdown. Jadi jangan lupa klik ini ya dalam waktu masa persiapan ini sampai tanggal 13 Oktober. Sekarang tanggal 11 Oktober. Jadi masih ada 2 hari. Kalian klik aja cukup di sini untuk mendaftarkannya. Kalau kalian mau make sure kalian udah terdaftar atau belum, klik susunan di sini dan kalian atur line up kalian ya di sini. Nah, supaya kalian udah terdaftar, nanti tinggal hitung mundur kalian akan masuk ke babak kualifikasi seperti biasa. Nah, segitu aja untuk pengingatnya. Nah, saya mau bahas lebih detail terkait, perayaan 6 bulan ya, kira-kira kapan? Ini kan yang paling ditanya-tanya ya, kapan sih 6 bulan itu datang gitu ya. Kita lihat di bagian sini teman-teman, di sini adalah sorry, di sini ada waktu login kalian, sorry bukan di sini kayaknya, di sini ya? Kayaknya bener deh di sana. Kalau di kalender event sendiri belum nampak ya, di sini cuman tiap minggu doang. Bukan di sini ya? Loh, teman-teman di mana ya? Sebentar teman-teman, saya lupa ya. Kayaknya di sini deh. Yang login udah berapa hari gitu loh. Sini ya? Oke, di sini. Jadi kalian udah lihat sekarang kondisi saya di server satu adalah di 150 hari ya. Tepatnya di 152. Kalau kalian tahu 6 bulan itu berarti berapa hari? 6 bulan nih, 6. 1 bulan ada 30 hari. 6 dikali 30 adalah 180 di sini. Ya, walaupun nanti nggak tahu ya apakah tepat atau tidak, bisa jadi maju, bisa jadi mundur untuk perayaan 6 bulan. Intinya harusnya di sini perayaan 6 bulan itu hadir.
Saya nggak tahu apakah ketika bannernya muncul itu justru 2 minggu sebelumnya gitu ya, biar bannernya selesai dan itu mencapai 6 bulan. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi justru pada saat 6 bulan ini 180 baru muncul bannernya buat 2 bulan atau 2 minggu selanjutnya gitu ya. Bukan 2 bulan, 2 minggu, karena bannernya kan 2 minggu ya. Nah, itu nggak tahu nih, pokoknya ancang-ancang 180, kita sekarang udah di 150 nih yang banyak kalian tanyain ya. Artinya apa? Artinya bulan depan harusnya di November atau di akhir Oktober gitu ya, itu akan ada event eh ini ya, ada event perayaan setengah tahun. Kalian sudah tahu kan ya, ada banner apa di perayaan setengah tahun. Nah, di setengah tahun itu berarti anggaplah 30 hari ya. Berarti ada di minggu pertama atau minggu kedua dari November. So, kalian bagi yang pemain CCG harusnya bisa menabung dari sekarang ya, terutama di bagian tiket sini. Kalau bisa kalian siap-siap karena sebentar lagi ada perayaan Halloween juga. Katanya Halloween itu merujuk kepada Juzo Halloween, makanya kalian harus hati-hati nih. Kalau Juzo itu adalah CCG, misalkan ya bukan non organisasi, maka kalian harus siap-siap ada Juzo 2 minggu lagi, kemudian 2 minggu kemudian adalah kemungkinan besarnya adalah si perayaan setengah tahun ya. Jadi ini akan bertumpuk CCG ya. Kalau kalian butuh bintang 6 di misalkan kalau Halloween ininya 300 coy. 300 berarti butuh 2 rotasi. 2 rotasi itu butuh 180.000 diamond atau kalian butuh 600 tiket. Jadi kan cukup banyak ya untuk bintang 6 dari Juzo aja. Itu kalau normalnya. Kalau hoki mungkin bisa jauh lebih cepat lebih dapat. Kemudian nanti kalau ada perayaan setengah tahun berarti butuh 800 tiket sebenarnya atau kalian punya 360.000 diamond. Wow, itu banyak banget ya. Makanya kalian harus siap-siap nih kalau kalian di fraksi CCG. Tapi kalau kalian udah gacha di awal ya silahkan ya karena fraksi kedua dari CCG adalah Anteku. Jadi untuk awal pun sebenarnya worth it aja. Cuman saya kurang suka kalau ngambil fraksi kedua adalah Carnival karena biasanya kalau Carnival ini butuh mahal sekali buat bintang 6 ya. Makanya saya nggak mau ngambil kalau fraksi kedua adalah di Carnival. Saya mau nunggu banner kayak gini aja untuk Anteku-nya. Ini sebenarnya pembahasan terpisah untuk membahas fraksi kedua yang cocok bagi line up utama kalian. Kalau kalian Augiri, maka fraksi keduanya adalah Shishigi. Kalau kalian Shishigi, maka fraksi keduanya adalah Anteku. Kalau kalian Anteku, maka fraksi keduanya adalah Augiri. Sepertinya seperti itu, tapi belum bisa saya bahas waktunya sekarang. Itu butuh banyak butuh banyak timing karena saya buat videonya harus di hari Minggu tuh untuk membahas itu dan saya butuh line up yang cukup kuat biar nanti kalian totalitas gitu ya jelas apa yang saya maksud kenapa fraksi keduanya harus Augiri atau Anteku atau Shishigi gitu. Tapi untuk sementara gitu aja teman-teman, terima dulu aja yang apa yang saya tadi ucapkan jadi kalian siap-siap gitu ya. Nah kalau kalian Augiri ya sebaiknya nanti pas Arima ijo atau Arima half year kalian gacha tuh 2 rotasi ya atau 1 rotasi atau setidaknya gacha lah karena Arima ijo tuh penting banget di CCG jadi kalian bisa mengpush fraksi kedua dari Augiri ya yaitu adalah CCG. Nah, ini adalah bannernya teman-teman, half year ya atau setengah tahun perayaan hari jadi dia. Perayaan setengah tahun lah. Nah, ini adalah eventnya teman-teman ya. Nanti sini ada Amon Ijo. Amon Ijo itu gratis teman-teman kalau kalian tahu ada Tanabata Ayato itu kan gratis ya. Taikusai-nya si Touka itu kan gratis. Nah, di perayaan setengah tahun juga ada yang gratis yaitu adalah si ini Amon Ijo yang pakai jas. Nah, kemudian ada event ini. Kalian seperti biasa ya, kalau nggak salah ini perlu dapat tiketnya dulu baru bisa gacha. Kemudian kalian bisa dapat salah satu dari sini teman-teman. Ya kalian bisa top up juga tentunya. Nah ini adalah bannernya teman-teman. Ini adalah banner half anniversary ya. Adalah green siapa namanya? Arima ya, Kisho Arima. Half year, setengah tahun. Jadi kemungkinan bulan depan kalau setengah tahun perilisan game ini
berarti yang rilis adalah ini kemungkinan besarnya ya. Cuman kita nanti tunggu aja. Dia punya keunikan apa? Dia punya keunikan multiple AOE bonus attack. Jadi dia bisa melakukan Chidori. Kalau kalian udah sering banget melihat saya showcase dari Arima Ijo, mengeluarkan Chidori itu adalah keunikan dia. Ketika dia melakukan rekan timnya 3 kali serangan, energi dia bakal full dan dia akan menjadi charge. Nah, charge itu kita bisa melakukan Chidori yang efek serangannya itu adalah AOE atau all enemy. Kemudian di sini dia ada massive burst damage. Dia ada di tipenya burst ya. Kalau kalian tahu taktik di bagian taktik itu dia adanya di bagian burst, teman-teman. Jadi silahkan kalian tunggu aja atau siapin taktik dari burst. Mana taktik nih? Oh, bukan di sini. Nah, persiapan strategi. Nah, dia masuknya sini nih. Pastiin kalian udah siap gitu ya untuk Ayato Arima Ijo ya. Kalau saya pribadi ya cuman ada ini SSR sama SR2, tapi tentang aja karena saya punya yang kayak begini nih. Ini kan universal ya, ini umum universal bisa dipindah ke Arima Ijo juga gitu ya. Kalau Arima Ijo udah datang, mungkin saya bakal pindahin nih beberapa yang universal ke Arima Ijo ya, karena Arima Ijo lumayan penting di CCG gitu teman-teman. Sementara cuman ada ini dan ini lumayan bagus ya. Ini kalau dia menggunakan skill serangan single target akan memberikan 10% damage itu ya ekstra untuk serangan single target. Walaupun keunikan dia adalah AOE sebenarnya ya. Jadi ya sementara dia ikut taktik dari single target dulu. Oke teman-teman, saya nggak perlu bahas lebih lanjut ya. Kalau kalian mau lihat gacanya, silahkan di sini. Di sini terlihat dia sampai 300 PT karena dia tipe banner event ya. Harusnya dia 300 PT. Kemungkinan di global pun sama. Makanya tadi saya bilang dia 300 PT, satu rotasi butuh 90.000 diamond atau sekitar 300 tiket. Kalau kalian dua rotasi berarti butuh sekitar 180.000 diamond atau 600 tiket ya, 600 tiket. Kalau di sini kan dapat satu ya bintang 0, di sini dapat bintang 1, di sini dapat bintang 2. Di bagian atas dapat PT-nya adalah bintang 3, kemudian di sini bintang 4, bintang 5. Nah, di sini bintang 6. Kalau kalian mau sampai PT biasanya rata-rata bintang 6 kan udah D ya. Kemudian dia berubah menjadi C atau D+ gitu ya. Berarti kalau kalian dua rotasi bisa dapat C atau D+, teman-teman. Oke, mungkin gitu aja ya. Nggak perlu saya jelasin lebih banyak. Kalau kalian mau lihat gacanya bisa kunjungi ke channel Boss Break to the Chance. Kalian bisa lihat di sini secara total, teman-teman. Oke, gitu aja. Udah di 150 hari. So, harusnya 1 bulan lagi bakal hadir banner ini. Dan hati-hati ada Juzo Halloween juga. Tapi kalau bukan Juzo ya berarti kalian aman-aman aja harusnya di tim CCG gitu ya. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.